Halo semua, apa kabar kalian? Semoga saja dalam keadaan baik dan sehat. Bersama saya Lexi Alfanulu Miling, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi dalam bidang teknik informatika. Dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Oke, langsung saja. Yang pertama harus kita pahami adalah apa itu etika profesi. Dan untuk lebih lanjut memahami etika profesi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika dan apa itu profesi. Yang pertama saya akan menjelaskan etika. Jadi etika itu berarti adat, watak atau kesusilaan yang berasal dari kata etos. Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai, tanggung jawab, perilaku baik, buruk, salah, dan benar. Jadi dapat dikatakan etika ialah menentukan sifat manusia dalam kehidupannya yang membahas tentang norma dan nilai suatu individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu profesi. Profesi merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang, yang mana keahlian dari masing-masing orang berbeda-beda. Jadi profesi itu berguna untuk menafkahi hidup dan menghasilkan sesuatu, yang mana profesi dikerjakan sebagai salah satu aktivitas pokok pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, profesi ialah suatu pekerjaan yang dilakukan seorang dengan cara diperoleh dari jalur pengalaman atau pendidikan dan merupakan sumber utama untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Dan dari pengertian etika dan profesi yang sudah saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa etika profesi merupakan suatu hal yang membantu pelaksana untuk menjadi seseorang yang profesional atau melaksanakan tugas yang memiliki kewajiban terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan dan melayani ketertiban masyarakat dengan profesional yang merupakan sikap hidup dari individu. Oke teman-teman, setelah membahas apa itu etika profesi, selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi di bidang teknik informatika. Jadi secara umum, pekerjaan di bidang TI terbagi dalam 3 kelompok. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software. Baik mereka yang merancang sistem operation database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem analis. Sistem analis ini bertugas untuk menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Yang kedua yaitu programmer. Programmer di sini bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang ketiga yaitu web designer, bertugas melakukan perancangan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain suatu proyek, membuat aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir yaitu web programmer, yang bertugas mengimplementasikan rancangan web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Dan pekerjaan IT yang kedua yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Mereka yang bergelut di bidang perangkat keras ini, pada lingkup ini terdapat beberapa pekerjaan juga. Di antaranya yang pertama yaitu technical engineer, yang bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan
maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Yang kedua, pekerjaan yang kedua yaitu networking engineer, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai pada troubleshootingnya. Dan pekerjaan yang ketiga yaitu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkup ini juga terdapat beberapa pekerjaan lagi yang terbagi, yaitu operator elektronik data processing atau ADP, yaitu bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan ADP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pekerjaan yang kedua yaitu sistem administrator. Tugasnya itu menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Selanjutnya yaitu manajemen information system atau MIS director. Tugasnya itu memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya. Oke teman-teman, dari pekerjaan tersebut sebenarnya masih banyak pekerjaan lain, seperti mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini tugasnya diidentifikasikan dalam pengelompokan kerja di berbagai sektor individu teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas etika profesional komputer. Secara umum perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer ada beberapa, yaitu yang pertama dapat kita lihat di sini, jujur dan adil. Yang kedua yaitu memegang kerahasiaan. Yang ketiga yaitu memelihara kompetensi profesi. Yang keempat yaitu memahami hukum yang terkait. Yang kelima yaitu menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi. Yang keenam yaitu menghindari merugikan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu menghargai hak milik. Selanjutnya kita akan membahas pelanggaran etika profesi. Nah, di sini saya membaginya menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu kejahatan komputer. Contoh kejahatan komputer yaitu computer crime atau kejahatan komputer ialah suatu kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan komputer yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi secara ilegal. Contohnya itu kejahatan komputer sendiri, carding, melakukan spam, dan lain sebagainya. Kejahatan komputer yang lain yaitu mitiket, ialah hal yang terpenting dalam teknologi komputer, menjadikan internet sebagai peluang perkembangan bisnis karena tingginya penggunaan internet, sehingga lahirnya nitiket, yaitu aturan baru. Nitiket adalah aturan dan etika dalam berkomunikasi melalui media internet. Pelanggaran komputer yang kedua yaitu e-commerce. Ya, teman-teman, dengan berkembangnya internet membuat perdagangan berpengaruh. Dengan adanya internet, menjadikan perdagangan dapat dilakukan dengan proses yang mudah dan sangat cepat. Akan tetapi munculnya permasalahan baru dalam perdagangan melalui internet atau yang biasa disebut e-commerce, merupakan tanda tangan digital yang dipalsukan. Permasalahan graders misalnya pada kontak transaksi dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelanggaran hakiki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Teman-teman, internet yang menawarkan berbagai kemudahan pada penggunanya menjadikan risiko pelanggaran hakiki
misalnya pengunduhan ilegal, terjadinya pembajakan program, dan program yang dijual secara ilegal. Oke teman-teman, setelah membahas pelanggaran-pelanggaran dalam komputer, selanjutnya kita akan membahas penggunaan undang-undang dalam etika teknologi informasi. Oke teman-teman, telah banyak terjadi pelanggaran di internet, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan atau untuk membuat jerah para pelanggar yang melanggar undang-undang tersebut. Dan teman-teman, ada beberapa undang-undang yang mengatur undang-undang mengenai teknologi, yaitu Undang-Undang Hakiki yang diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003, nomor 19 tahun 2002. Undang-undang ini adalah undang-undang yang sudah disahkan dan yang berisikan tentang hak cipta. Selanjutnya yaitu Undang-Undang ITE yang telah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini berisi tentang yang pertama yaitu penggunaan transaksi internet, pelanggaran etika melalui internet, dan pornografi di internet. Nah, itu dia teman-teman, telah kita bahas mengenai etika profesi, dan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan dapat saya simpulkan, yaitu meskipun telah diatur dalam perundang-undangan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat pelanggaran dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran oleh setiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertai penegakan hukum yang tegas dalam memberantas tindakan pelanggaran-pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.